Halo teman-teman, jumpa lagi di Riman Vlog dan Kirena Nursery. Kali ini saya akan bahas apa? Sekam. Penggunaan sekam, atau kalau habis panen itu kan kulit berasnya itu berlimpah ya. Nah, ini dipakai untuk media tanam. Jadi kalau 7 bahan media tanam yang sudah difermentasi ala Riman Vlog, salah satunya ada sekam mentah. Sekam mentah ini kenapa banyak digunakan oleh pembudidaya? Karena satu, berlimpah. Indonesia masih makan nasi ya, kemudian petani-petani banyak menanam beras, jadi ini berlimpah, harganya murah dan mudah didapat, gitu, makanya jadi pilihan. Nah, lalu para petani budidaya dan sebagainya dari waktu ke waktu melakukan uji coba ya. Sekam mentah sebagai media tanam ini tidak bisa digunakan langsung, karena apa? Ini lihat, biasanya sekam yang habis dari, kalau di sini disebutnya selepan ya, habis panen kemudian dipakai mesin itu kan, dirontokkan kulitnya atau sekamnya, itu sifatnya masih panas. Kita contohkan kalau kita masukkan sekamnya ini, sekam mentah ya, ini yang saya bawa ini di dalam itu pasti masih panas, gitu kan. Kemudian sekam mentah ini juga masih banyak patogennya, ada bakteri, kemudian ada jamur, ada kutu, lalu ada telur-telur kutu dan sebagainya, yang itu harus diolah dulu. Nah, makanya banyak pilihan yang bisa dilakukan untuk mengolah sekam mentah ini sebelum bisa digunakan untuk menanam, baik menanam tumbuhan dengan batang keras atau aglonema seperti ini. Jadi sekam mentah bisa diolah dengan cara macam-macam. Kalau hanya untuk sterilisasi saja misalnya, itu bisa direbus, lalu bisa disangrai, bisa di oven. Nah, 3 cara ini sangat mudah ya. Kalau kita punya ovennya ya tinggal dimasukkan oven. Kalau kita merebus ya panci, ditaruh air lalu dimasukkan, kita rebus. Kalau disangrai pakai wajan dan dipanasin aja. Bener-bener ini mensterilkan atau membunuh bakteri kuman yang ada di sekam mentah ini. Tetapi setelah proses sterilisasi aja, itu sekam yang sudah diolah tadi itu sifatnya juga masih panas, karena nanti dia juga mengalami dekomposisi atau fermentasi secara alami. Nah, itu makanya kalau meskipun sudah steril, teman-teman juga perlu memilah ya. Kalau pengen menanam menggunakan sekam yang hanya diolah dengan direbus lalu kemudian disangrai atau di oven, itu pilih tanaman yang sudah dewasa, yang akarnya sudah kuat, karena ini sifatnya juga masih panas. Dia nanti akan terjadi dekomposisi, terjadi fermentasi secara alami, dia akan panas gitu sifatnya, gitu. Nah, selain 3 cara itu ada satu lagi, yakni dengan dibakar. Nanti jadinya arang sekam ya. Tapi pembakarannya nggak sempurna. Kalau pembakarannya sempurna, benar-benar sampai habis, itu jadinya abu gosok. Abu gosok itu biasanya digunakan untuk cuci piring dan sebagainya. Jadi kalau untuk arang sekam ini, dia juga steril, tapi secara fisik itu sudah berubah bentuk. Jadi kalau yang sudah direbus tetap ada ini ya, tajam-tajam, masih bisa itu. Kalau arang sekam itu kan sifatnya melebur dan dia memiliki sifat tambahan yaitu menyerap air. Itu untuk arang sekam. Nah, lagi-lagi kalau arang sekam ini memang sudah steril, tetapi juga aman. Dia bisa menjaga kelembaban media tanam. Jadi kalau biasanya yang saya lakukan itu sekam bakar, saya campur dengan pasir malang, media tanam yang sederhana untuk menumbuhkan akar pada aglonema yang ditanam tanpa akar. Kan nggak ada akarnya gitu. Itu beberapa kali dan sering kalinya berhasil, karena dengan 2 media tanam ini anti lonyot. Itu untuk sekam bakar. Nah, penggunaan sekam sendiri itu karena memiliki fungsi yang beragam ya, dia itu poros banget. Jadi kalau sekam itu digunakan untuk media tanam itu karena dia itu poros,
air kalau diguyur itu ngocor deras, ya kan. Kemudian sifatnya remah. Remah itu alias gembur ya, istilahnya gembur atau tidak padat. Dan ada rongga-rongga udara atau aerasi yang bagus. Nah, ini full nutrisi. Full nutrisi kalau sudah dilakukan fermentasi. Nah, makanya itu. Sekarang saya tunjukkan yang sudah difermentasi ya. Kita lihat perbedaannya, ini sekam mentah yang belum difermentasi dan ini yang sudah difermentasi. Ya. Kalau yang sudah difermentasi, lihat dari sisi warnanya saja ya, kontras ya. Yang satu masih warnanya cerah, ini sudah agak coklat gelap gitu kan. Kemudian dari sisi tekstur ini tajam-tajam banget nih. Ya kan, kalau diremas sakit, kalau di sini sudah mulai melapuk, nggak terlalu sakit gitu. Karena sudah dilakukan fermentasi. Dan ini kalau dinginkan masih panas, ini dingin benar-benar adem gitu di tangan. Full nutrisi ini didapat dari proses dekomposisi setelah sekam ini dilakukan fermentasi buatan menggunakan cairan dekomposer. Kalau saya menggunakan neoaktif RJ37 ya. Jadi unsur-unsur bahannya di sini itu diubah. Jadi nanti akan keluar ada fosfornya, ada kaliumnya, ada silikanya. Jadi zat-zat hara ini diurai dengan mikroorganisme yang baik tadi, sehingga akar dengan mudah menyerap nutrisi pada media tanam sekam yang sudah difermentasi. Berbeda dengan ini hampir karena belum terjadi fermentasi ya nggak mudah diserap ya. Kemudian karena tadi sudah difermentasi, nah fermentasi itu juga fungsinya untuk membunuh patogen. Bakteri jahat, jamur yang jahat diganti dengan mikroorganisme yang baik yang ada di cairan dekomposer tadi. Itu. Jadi setelah difermentasi, sekam-sekam ini menjadi rumah yang baik untuk mikroorganisme baik yang mendukung pertumbuhan optimal tanaman. Gitu. Makanya saya menyarankan media tanam fermentasi itu lebih bagus ya. Karena bisa untuk menanam tanaman, kalau aglonema itu semua umur, dari baby, remaja, sampai yang dewasa. Makanya penting sekali dilakukan fermentasi. Nah, bagaimana proses pembuatannya? Yuk, saya akan ajak teman-teman bagaimana cara fermentasi sekam mentah ala Rimanto. Nah, kali ini saya akan membuat sekam fermentasi dengan takarannya pot ukuran 22, 10 pot ya, 10 pot sekam mentah. Nah, fermentasinya menggunakan neoaktif RJ37. Neoaktif ini adalah dekomposer yang dengan formula khusus, biasanya menyebutnya formula turbo karena bisa fermentasi lebih cepat. Mikroorganismenya ini berkali-kali lipat. Jadi kalau sebelumnya butuh waktu 1 bulan, 2 bulan, dengan ini hanya dipangkas menjadi 3 hari sampai 1 minggu. Dengan 10 pot ukuran 22 sekam mentah, saya membutuhkan air itu 2 liter. Nah, per liternya dibutuhkan neoaktifnya. Kalau untuk media tanam 7 bahan itu 10 ml, karena ini fermentasi sekam itu butuh energi yang lebih lah ya, mikroorganisme yang lebih banyak. Jadi 20 ml per 1 liter air. Karena itu 2 liter, total 40 ml yang digunakan atau dimasukkan dalam air yang untuk menyemprot. Nah, kehebatan neoaktif ini tidak membutuhkan lagi molase atau tetes gula tebu. Jadi tinggal dicairkan di air, kemudian tinggal disemprotkan saja. Semprot merata, bolak-balik sampai semprotannya benar-benar merata, kemudian dimasukkan ke sebuah wadah. Nah, saya menggabungkan teknik aerob dan anaerob. Jadi yang hari pertama itu benar-benar kedap udara. Jadi setelah dimasukkan, ditutup selama 1 kali 24 jam, dan di hari kedua dibuka.
Nah, dibuka kita lihat teksturnya ya sudah mulai melunak. Kemudian di hari pertama itu terjadi tahapan mesofilik. Mesofilik adalah perubahan temperatur dari 0 derajat ke 40 derajat. Lalu di hari kedua kan ke termofilik ya. Termofilik itu antara 40 sampai 70 derajat. Hari ketiga terlihat beberapa kutu itu mulai puyeng ya, itu kutu-kutu yang ada di sekam itu naik tuh kutunya. Kemudian di selanjutnya kita akan lihat teksturnya mulai melunak, baunya masih asam. Bau asam itu tadi di proses tahapan pemanasan tadi, dan muncul jamur-jamur warna putih. Nah, jamur-jamur warna putih ini aman ya, memang prosesnya seperti itu, nggak masalah. Kemudian di hari ketujuh, ketika warnanya mulai pekat, kemudian diremas-remas itu sudah mulai lunak, dicium aromanya. Nah, ini hari ketujuh ya, ini pas banget hari ketujuh. Baunya sudah segar, tidak lagi ada bau asam dan sebagainya. Ini berarti sudah jadi. Dan ketika tangan kita masukkan gitu, dingin ya, skamnya itu dingin. Nah, itu sudah siap untuk digunakan sebagai media tanam. Jadi praktis sekali cara membuatnya menggunakan Neoactive. Demikian konten kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya.